Kalau kalian tahu aku dari YouTube sebagai beauty vlogger yang kulitnya breakout terus, jerawatan terus, mari kita bahas ini. Jadi yang paling penting itu adalah mengetahui akar permasalahannya itu apa, apakah benar karena jerawatnya atau bukan. Karena yang bikin parah aku itu ternyata bukan jerawatnya, tapi aku punya skin picking disorder guys. Dan ini tuh udah masalah mental, bukan masalah jerawat lagi. Aku baru sadar punya skin picking disorder atau dermatillomania ini itu di 2020. Jadi ini tuh bukan kelopekin kulit normal, tapi udah di luar normal gitu, jatuhnya itu kayak self-harming. Bahkan kelopekin kulitnya itu nggak cuma di muka doang, tapi seluruh badan. Ini ya contohnya di kaki aku juga. Dan kalau aku lihat lagi nih foto aku pas awal-awal nge-YouTube tahun 2016, ini juga udah skin picking disorder sebenarnya. Jadi itu parah itu gara-gara aku lukain kulit aku sendiri, guys. Dan ini tuh dilakuinnya itu berulang dan kadang itu nggak sadar guys, jadi kayak OCD gitu. Bahkan dokter estetik atau dokter kulit yang udah aku ngobrol itu nganggep ini tuh kayak hal yang normal, kayak tinggal jangan gitu lagi ya, di stop ya gitu. Padahal nyetop ini tuh nggak sesimpel itu, jadi butuh untuk konsultasi sama psikolog supaya aku bisa nggak melakukan itu gitu, bisa waras terus. Nah, yang nge-trigger orang-orang kayak aku ini untuk ngelukain kulit itu ya ketidakrataan di kulit dimanapun ya. Salah satunya ya jerawat gitu, tapi nggak cuma jerawat yang gede yang nge-trigger. Jerawat yang kecil kayak close komedo yang kalau kalian pegang itu kan kayak ada jerawat kecil-kecil di dalam. Nah, itu tuh bisa dikelopekin sama kita gitu. Jadinya yang tadinya kecil nggak kelihatan itu bisa jadi luka yang gede gitu. Jadi kelihatannya tuh parah, padahal itu awalnya nggak parah jerawatnya. Nah, ini aku ambil dari Google ya. Jadi jerawat aku itu bukan yang nodulistik yang kayak gini yang emang butuh obat dari dokter, nggak bisa pakai skincare over the counter aja. Enggak, jerawat aku tuh biasa guys sebenarnya, tapi dilukain sama aku. Ada beberapa metode pencegahan sih, kayak jangan sering-sering ngaca gitu ya, sama ini kuku-kuku itu harus dipotong pendek gitu. Terus kalau bisa pakai sarung tangan atau ngesibukin tangan beli squishy gitu. Tapi itu nggak works di aku, yang works tuh ini. Aku harus tutup semua yang nge-trigger aku, kayak aku gemes pengen garuk itu pakai hydrocolloid guys. Ini yang untuk penutup luka nih, yang ini tuh. Nah, ini tuh terus ditutup ya sampai si lukanya itu kembali nutup kayak kulit pada umumnya lagi, yang udah nggak ke-trigger lagi kalau dia udah halus kayak kulit normalnya lagi. Dan selama proses ini tuh cuma pakai basic skincare aja, gentle cleanser, moisturizer, dan sunscreen dari Teratu. Nah, karena akarnya udah ketemu ya, ini kan jadi bisa sembuh nih si luka-lukanya. Ini udah rata, jadi udah nggak nge-trigger lagi. Yang nge-trigger masih aku tutup ini sama acne patch-nya Teratu. Dan kalau udah tinggal sisa PIH ya atau bekas noda hitam kayak gini, gampang bisa pakai brightening serum aja. Tapi ya memang lama ya guys kalau pakai brightening serum over the counter kayak punya Teratu ini. Ini aja proses aku 8 bulan gitu. Kalau mau cepet ya treatment, tapi aku nggak treatment karena aku punya Teratu. Ya pada akhirnya bisa sembuh guys, alhamdulillah kayak gini, walaupun kulitnya jadi ada teksturnya.